Mmm, baik Bu, Mulai, Mas. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ismidar SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Tanah Jambuae. PP saya, pengajar praktik saya Bapak Julpan Padli SPD dan fasilitator saya Pak Surajio SPD. Dan rekan satu kelompok saya adalah Pak Yudiri Azwir SPD dari SMA 1 Losukun. Iya. Dan pengajar praktik beliau Bapak Wan Apri Ahmad SPD. Fasilitator saya, Bapak Yudi sama juga seperti saya, yaitu Pak Surajio. Baiklah, kita mulai percakapan coachingnya. Assalamualaikum Pak Yudi. Gimana Pak kabarnya sore ini? Waalaikumsalam Bu Yus. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, ganggu waktu Bapak nih. Saya minta bantu boleh ya Pak ya? Oh boleh Bu. Enggak apa-apa Bu, enggak mengganggu. Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan ini Bu. Hmm, ini loh Pak, saya mau ngomong masalah saya. Apa bisa Bapak bantu? Ya, kira-kira masalahnya apa Ibu? Ini loh Pak, saya dipercayakan kepala sekolah untuk menjadi fasilitator MGMP di Kecamatan Tanah Jambuae yang biasanya diadakan setiap hari Kamis di SMP Negeri 1 Tanah Jambuae. Tapi saya kayaknya kurang percaya diri karena mungkin masih banyak rekan-rekan yang lain yang lebih banyak pengalamannya dari saya dan ilmunya, Pak. Oh begitu. Jadi di sini situasinya bahwa Ibu Yus belum percaya diri ya? Nah, oke, coba Ibu Yus jelaskan mengapa Ibu Yus kurang percaya diri terhadap tugas yang diberikan sebagai fasilitator MGMP ini, coba. Gini loh Pak, masih banyak teman-teman yang lain yang mungkin kemampuannya yang lebih dari saya, pengalamannya lebih dari saya yang berasal dari SMP 1 Tanah Jamboe. Sehingga saya merasa minder loh Pak Oh untuk begitu. menjadi fasilitator. Iya, iya, iya. Baik Bu, sekarang kayaknya saya sudah mulai menangkap dan mengerti akan perasaan Ibu Yus saat ini. Tapi kepala sekolah menunjuk Ibu Yus untuk menjadi salah satu fasilitator MGMP, ya mungkin kepala sekolah melihat Ibu Yus ini punya potensi yang bagus. Apalagi Ibu Yus kan saat ini lagi mengikuti kegiatan calon guru penggerak ya Bu? Iya ya. Nah, yang pastinya kan banyak ilmu yang telah Ibu dapatkan di situ. Ya, berapa lama sudah Bu kira-kira di guru penggeraknya? Kalau nggak salah lebih kurang hampir 4 bulan Pak. Ini udah masuk ke apa namanya modul 2.3 sekarang Pak. Ya, ya, baik Hmm. Bu. Nah, mungkin kan sudah banyak ilmu-ilmu yang Ibu dapatkan yang nantinya di dalam kegiatan MGMP Ibu, mungkin Ibu bisa berbagi ilmu yang Ibu dapatkan melalui calon guru penggerak ini dengan teman-teman yang lain di MGMP sehingga mereka akan termotivasi nantinya Ibu. Jadi menurut Ibu Yus apa saja kira-kira yang udah Ibu Yus lakukan di dalam guru penggerak tersebut selama mengikuti guru penggerak? Banyak sih Pak yang udah saya dapatkan di apa namanya di pendidikan calon guru penggerak tersebut. Yang pertama yaitu belajar ini modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun eh, murid, Ya, kemudian budaya positif, ada ya, keyakinan kelas, ada
segitiga restitusi, Ya. ada apa lagi ya? Yang kemarin itu pembelajaran berdiferensiasi, membuat RPP dengan berdiferensiasi dan KSE-nya banyaklah Pak yang sudah saya dapatkan di apa namanya pendidikan calon guru penggerak tersebut. Terus mungkin kebetulan nanti apa namanya kami juga di apa namanya di MGMP tersebut mungkin bahasnya itu juga Pak. Nah, itu dari penjelasan-penjelasan Ibu itu kan sudah sangat bagus itu Bu. Ibu Yus nanti mungkin bisa berbagi ilmu yang Ibu dapatkan melalui guru penggerak ini. Itu sudah cukup cukup bagus loh. Jadi kalau seandainya nanti Ibu menjadi fasilitator di guru penggerak itu, kira-kira apa rencana Ibu agar Ibu itu lebih percaya diri gitu? Apa ya? Apa kira-kira rencana saya sih? Mungkin pertama-tama saya minta bantuan ya kepada yang lebih senior, yang pengalaman seperti Bapak sendiri kan banyak pengalaman Bapak tuh. Bapak sering jadi fasilitator di kabupaten, di apa tingkat nasional ya kan. Bisa tuh saya minta sharing-sharing ilmunya ya Pak ya. Insya Allah Bu, kalau ada kesempatan berbagi ilmu itu kan indah Bu. Iya Pak. Mungkin juga saya bisa minta bantuan sama ini PP saya Pak Julpan Fadli. Ya betul itu. Ya, kan beliau banyak juga tuh pengalaman dan ilmu yang dia dapatkan sebelum jadi PP tuh. Mungkin itu yang pertama yang saya lakukan untuk menambah apa namanya pengalaman dan ilmu. Selanjutnya mungkin saya mempersiapkan materi yang terbaik lah. Apalagi saya ini udah belajar kampanye selama ikut apa CGP nih. Mungkin saya akan Mantap, memakai. sudah ada perkembangan ya Bu ya? Ya, selama CGP ini banyak lah ilmu yang saya dapatkan untuk saya bagikan mungkin untuk rekan-rekan sejawat saya. Ya kebetulan ya seperti saya katakan tadi di MGMP itu kami bahasnya ya itu kurikulum merdeka. Ya pastilah sama yang kita dapatkan dari apa ini dari pendidikan calon guru penggerak ini Pak. Saya rasa itu sih Pak yang rencana saya yang ingin saya gitu aja. Bagus sekali itu Bu. Ternyata rencana Ibu itu sangat luar biasa. Dan saya yakin Bu Yus pasti mampu dengan apa yang sudah Ibu Yus pelajari selama ini. Kira-kira sekarang gimana? Apakah Ibu Yus sudah merasa lebih percaya diri untuk menjadi fasilitator MGMP? Kalau yang seperti ini sih udah percaya sih Pak. Ya karena banyak ilmu yang kita dapatkan sebenarnya dari pendidikan ini. Jadi mungkin ya seperti Bapak bilang tadi, mungkin saya udah percayalah kalau saya bisa berbagi ilmu yang udah saya dapatkan dari apa namanya nih tadi pendidikan calon guru penggerak ini. Udah banyak juga kan modul-modul yang udah saya pelajarin di apa calon guru penggerak ini yang mungkin ya bisa kita bagi dengan guru-guru lain. Kebetulan saya di sekolah udah berbagi sih sama ke kawan-kawan di sekolah, cuman untuk sekolah lain belum. Ini baru diminta sama kepala sekolah untuk saya menjadi fasilitator dari sekolah saya. Karena kebetulan sih juga saya baru pertama ya guru yang di sekolah saya yang kebetulan lewat atau lulus calon guru penggerak. Mungkin karena itu ya kepala sekolah saya mempercayakan saya. Ya, saya sudah percaya Pak, saya bisa untuk jadi fasilitator untuk tingkat kecamatan, Pak. Begitulah. Sangat bagus itu Bu. Itu kan sudah sebuah motivasi buat Ibu untuk pengembangan diri Ibu ke depannya. Ya Pak ya. Gimana kira-kira Ibu, apakah di dalam mempersiapkan semua yang akan Ibu jadikan sebagai fasilitator nanti, itu Ibu memiliki komitmen terhadap apa yang akan Ibu lakukan nanti? Gimana ya?
Tentulah Pak, saya ada komitmen, untuk, menjadi lebih baik. Komitmen saya adalah, apa ya, otomatis, saya harus, mempersiapkan diri, melatih diri lebih baik lagi, kemudian ya materi otomatis yang harus saya persiapkan yang terbaik. Saya berlatih dengan sungguh-sungguh, gimana menjadi hasil yang baik. Ya dari Bapak lah ilmunya, dari Pak Ipan atau mungkin, eee, teman-teman yang ada ilmu lain selain saya di sekolah. Itu Mungkin komitmen saya, mungkin Pak. sama Pak Suragio juga nanti kita minta bantuan Oh gitu iya ya. bisa, Pak. Iya iya, Pak, ya. Ya makasih itu, Pak, idenya. Ya, karena saya ini baru sekali dipercaya nih untuk jadi pasil, Pak, ya begitulah. Banyak-banyak sharing kayaknya nih dari ilmu-ilmu dari Bapak, dari Pak Ipan mungkin ya. Iya, Baik, Bu, Pak. dari Ibu berbicara ini saya lihat kayaknya kepercayaan Ibu ini sudah tumbuh kembali ya, dan saya sangat setuju sekali dengan komitmen yang Bu Yus utarakan tadi. Semoga kegiatan fasilitator MGMP yang akan melibatkan Ibu di dalamnya nanti dapat berjalan dengan sukses, Bu. Iya iya, Pak, makasih, Pak. Eh, Terima kasih Pak ya atas waktunya sore ini. Saya senang ya karena udah dapat solusi, udah dapat apa namanya masukan dan motivasi dari Bapak. Banyak ilmu juga mungkin yang nanti saya minta dari Bapak ya. Bapak nggak keberatan kan Pak? Nanti kalau Bapak saya ganggu untuk Insya Allah, tanya-tanya insya Allah. ilmu bagaimana ya agar kita lebih percaya diri lagi nanti di depan orang. Karena ini momen yang pertama saya dipercayakan oleh sekolah untuk jadi fasilitator MGMP nih loh Pak. Makasih loh waktunya juga Pak ya. Baik Ibu, nggak apa-apa Ibu. Saya senang kok bisa berbagi dengan teman-teman. Oke, makasih Pak Baik, atas waktunya. Selamat ya, siang Pak. selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ibu, untuk yang pertama mungkin sudah selesai. Kita melakukan pembahasan kasus. Sekarang kita akan lanjut ke kasus yang kedua, Bu ya. Ya, tunggu sebentar Pak ya. Oke Pak, kita mulai. Saya tulis dulu. Baik Bu, kita mulai. Assalamualaikum Bu Yus, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu Yus saya sebentar. Waalaikumsalam Pak Yudi. Ada apa nih Pak? Ada bisa yang saya bantu? Sepertinya kayaknya ada masalah nih ya Pak ya. Iya Ibu. Ya nih Bu, ada hal sedikit yang ingin saya ya berbagi dengan Ibu, sharing dengan Ibu Yus. Terima kasih atas waktu yang Ibu Yus berikan mau mendengarkan apa yang saya alami saat ini dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Oke. Baik Pak, memangnya Pak Yudi ada masalah apa Pak? Begini Bu Yus, ada hal yang masih mengganjal di pikiran saya, Bu. Sehingga mungkin menimbulkan keraguan atas tugas yang diberikan kepada saya saat ini atau di tahun ini, di mana saya diminta oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara itu untuk menjadi ketua tim helpdesk kegiatan AMBK yang diadakan secara nasional. Jadi saya diminta untuk menjadi tim helpdesk untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara, Bu. Tapi sepertinya saya masih ada keraguan, Bu.
saya masih kurang percaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang mungkin sangat besar ini yang diberikan kepada saya, Bu. Begitu. Jadi Pak Yudi ini masih ragu pada diri sendiri ya Pak ya? Iya, sepertinya seperti itu. Hmm, Coba Bapak jelaskan, mengapa masih ada keraguan di hati Bapak untuk mengembangkan tugas untuk menjadi ketua tim Helpdesk AMBK Aceh Utara, Pak? Kenapa? Apa itu keraguan yang ada di hati Bapak itu? Mungkin gini, Bu. Mungkin saya, Bu, merasa bahwa ilmu yang saya miliki ini masih sangat kurang, Bu. Ya. Saya merasa masih banyak teman-teman yang lain yang mungkin ilmu IT-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan ilmu IT yang saya miliki, Bu. Makanya saya masih merasa adanya keraguan, Bu, dalam diri saya. Oh gitu ya. Oke oke. Saya paham. Sekarang saya mengerti gimana rasanya perasaan Bapak dan keraguan yang Pak Yudi hadapi. Tapi menurut saya, pastilah Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara memilih Bapak menjadi ketua tim karena Bapak memiliki potensi dan tanggung jawab yang baik. Itu menurut saya. Karena kan eh, Bapak orangnya gimana ya? Kalau menurut saya orangnya percaya diri. Dari kata-katanya juga saya lihat lumayan lah. Bahasa Indonesia yang lancar. Apalagi guru bahasa Indonesia. Menurut Bapak, apa saja yang pernah Bapak ikuti dan dapatkan mengenai ANBK ini, Pak? Ya, mungkin, Bu, untuk ilmu yang saya dapatkan mengenai AMBK ini, sebelumnya saya pernah mendapatkan pembinaan AMBK, Bu. Jadi Ya, saya ya. pernah mengikuti pelatihan AMBK di tingkat nasional, Bu, yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek yang bertempat di Kota Bogor, Bu Yus. Oh, Selain itu, saya juga sering mencari solusi tentang penanganan trouble yang terjadi pada perangkat server atau klien AMBK. Selain mhm. itu, saya pernah diundang juga baru-baru ini ke Banda Aceh untuk mengikuti kegiatan AMBK sekaligus untuk membahas mengenai rapor pendidikan khususnya di Aceh yang nilai rapornya itu masih sangat mengkhawatirkan. Jadi yang Iya, iya. diinginkan oleh dinas saat ini mungkin rapor pendidikan di Aceh tersebut bisa lebih bagus mungkin, Bu. Selain itu, saya di AMBK sebelumnya juga diminta bantu oleh kawan-kawan yang mengalami permasalahan dengan servernya, sehingga saya tidak dapat datang langsung ke sekolah tersebut, sehingga saya melakukan dengan cara melakukan remote, Bu. Jadi saya bekerja dari SMA Negeri 1 Lok Sukun, saya meremote server yang ada di sekolah yang lain, ya, sampai dengan selesai dan bisa berjalan kembali. Nah, mungkin itu hal-hal yang sudah pernah saya lakukan untuk AMBK ini, Bu. Wah, keren lah Pak Yudi kalau kayak gitu. Apalagi loh Pak Yudi, itu udah keren kali loh. Nah, kalau udah sekeren itu, pasti kan banyak ilmu yang udah dapat Bapak miliki tuh. Menurut saya itu udah lebih dari cukup loh Pak Yudi. Apalagi ya Bapak kurang percaya diri. Menurut saya udahlah. Eee, Ilmu Bapak kayaknya nggak ada keraguan lagi menurut saya. Udah keren. Nah, kira-kira apa rencana Pak Yudi, untuk menghilangkan keraguan, agar lebih percaya diri lagi? Ya, Apa mungkin, kira-kira Bu, menurut supaya Bapak? saya dapat menghilangkan keraguan atau lebih percaya diri, mungkin saya akan mencoba, Bu, mencoba
kalau nanti di dalam pelaksanaan terdapat permasalahan yang terjadi, mungkin saya akan meminta bantuan kepada senior-senior yang lebih berpengalaman di bidang AMBK. Kemudian mungkin Ya. saya bisa mengikuti komunitas, Bu, komunitas AMBK Provinsi Aceh, di mana dalam Mm-mm. komunitas tersebut setiap kabupaten kota itu akan saling berbagi, share permasalahan atau pengalaman yang didapat pada masing-masing satuan pendidikan atau sekolah yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut di dalam forum komunitas AMBK Provinsi untuk mendapatkan solusi permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan kabupaten kota masing-masing. Mungkin begitu, Bu. Oh, bagus sekali itu Pak Yudi. Oh, udah keren loh. Ternyata rentetan Bapak udah luar biasa dan saya yakin lah Pak Yudi ini dapat menghilangkan keraguan dan dapat lebih percaya diri lagi. Saya yakin itu. Gimana Pak Yudi? Apakah sekarang Bapak Yudi merasa lebih percaya diri? Saya yakin udah lah. Ke tingkat Bapak masa nggak percaya? Nggak keren gitu loh. Ya kan? Apalagi Bapak sering dipercaya sama kepala dinas untuk menghandle masalah yang seperti yang Bapak ceritakan itu. Ya, Eee, untuk menjadi ketua ini Bapak apa ini, yang Bapak rencanakan? Pasti Bapak udah ini ya, udah apa namanya, udah mengatur, sedemikian rupa. Jadi apalagi yang Bapak, ragukan? Saya yakin Bapak bisa mampu menjadi apa namanya, tim Heldeck ya, AMBK tadi ya, Pak, ya? Baik. Eee, Insya Allah, Bu Yus, saya akan berusaha untuk mencari solusi, lalu mencari sesuatu yang berhubungan dengan AMBK ini, apalagi saya sudah pernah mempelajari bahwa AMBK ini rapor mutu tersebut bukan hanya bisa dilihat oleh sekolah dan kepala sekolah, tetapi bisa juga dilihat oleh guru-guru. Guru-guru bisa melihat langsung bagaimana mutu daripada rapor pendidikan sekolahnya masing-masing, sehingga guru bidang studi nanti bisa melihat di mana letak kekurangan literasi maupun numerasinya, Bu. Mungkin seperti itu. oh, keren 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 keren. Mmm, saya rasa Pak Yudi kok keren udah ya. Jadi saya pasti yakin dan percaya Pak Yudi mampu untuk, menjadi tim Heldeck. Apalagi Bapak selama ini, banyak kalau saya lihat, selama ini Bapak banyak membantu, rekan-rekan ya kan? Dan dipakai dan dipercaya oleh, dinas, setempat kita untuk menjadi fasilitator, menjadi instruktur. Saya rasa Bapak nggak perlu ragu lagi untuk, apa, jadi tim Heldeck. Jangan lupa Pak bagi-bagi ilmunya ya Pak ya. Baik Bu Yus, insya Allah rasanya sekarang saya lebih percaya diri Bu. Dan Ya insya ya Allah ya. saya akan dapat menghilangkan keraguan pada diri saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab demi kesuksesan asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2023 ini Bu. Oke. Terima kasih Bu Yus sudah memotivasi saya untuk bergerak demi kemajuan pendidikan kita Bu. Keren keren. Oke. Sama-sama Pak Yudi. Semoga pelaksanaan MBK tahun 2003 ini di wilayah Kabupaten Aceh Utara kita ini dapat berjalan dengan lancar serta hasil dan rapot multi pendidikannya tahun 2003 ini lebih baik ya Pak Yudi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Saya doakan juga Pak Yudi sukses selalu. Selanjutnya nih, adakah komitmen Pak Yudi untuk menjadi tim Heldeck ANBK Aceh Utara ini? Apa kira-kira komitmen Bapak? Tentu komitmen ada Bu ya. Tentu kita memiliki komitmen. Komitmen saya adalah mungkin untuk mengantisipasi semua permasalahan, mungkin saya harus lebih banyak belajar.
mempersiapkan diri dan materi yang mungkin akan nantinya akan saya sampaikan dalam rapat pertemuan dengan para proktor dan teknisi yang menangani masalah ANBK di satuan pendidikannya masing-masing. Selain itu mungkin saya akan melakukan kerjasama yang lebih baik lagi dengan tim helpdesk di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Agar semua permasalahan AMBK yang mungkin nanti akan terjadi, pasti akan terjadi. Biasanya setiap AMBK pasti akan ada trouble yang terjadi di lapangan, tapi trouble tersebut bisa kita atasi untuk keberhasilan AMBK secara nasional nantinya, Bu. Ya, Pak. Oke, Pak. Saya sangat setuju kalau Bapak dengan komitmen Bapak yang buat tadi. Semoga Pak Yudi dan pelaksanaan AMBK Aceh Utara sukses, Pak ya. Jangan lupa Pak bagi-bagi ilmunya ke saya, ke kawan-kawan ya Pak ya. Insya Allah, Bu. Gimana Pak? Kau udah dapat solusi yang dari permasalahan gini? Menurut Bapak gimana? Udah dapat Pak? Alhamdulillah sepertinya sudah dapat, Bu. Mungkin saya sudah lebih percaya diri, Bu ya, untuk dapat menjadi ketua tim dari tim helpdesk AMBK Aceh Utara yang pelaksanaannya mungkin untuk tingkat SMA sederajat berakhir hari ini, Bu. Oh ya? Iya. Nah, terima kasih Bu Yus atas waktunya sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Sama-sama Pak, saya juga senang loh Pak bantu Bapak. Kita sama-sama cari solusi, kita sama-sama berbagi ya Pak ya, agar misalnya kita bisa saling membantu lah. Saya senang Bapak bisa berbagi cerita dengan saya, bisa bantu Bapak, walaupun hanya mendengar cerita Bapak ya. Tapi saya bangga loh, Bapak bisa jadi anggota tim, ketua ya Pak ya? Iya. Ketua ya, bangga. Harusnya Bapak nggak usah ragu lagi lah tadi. Saya sangat yakin Bapak bisa dan mampu otomatis menjadi ketua. Informasi ya Pak, jangan pelit-pelit. Beres Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu atas waktu yang saya udah mengganggu waktu Ibu istirahat. Sama-sama Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ini Pak ya, buat refleksi ya? Refleksi ya? Ya. Boleh. Saya dulu? Saya share screen Pak ya, sebentar ya. Iya, boleh. Sudah Ibu? Sebentar Pak ya. Apa ini? Ada yang kolom kosong Pak? Saya kayaknya nggak ke copy kayaknya. Atau copy? Bentar ya. Oke, ini udah ketemu Pak. Udah, tepat. Oke. Saya izin share screen.
Oke, nampak Pak? Oke, nampak. Nampak ya? Oke. Diperbesar aja sedikit lagi, Bu. Persentasenya itu. Udah, Oke. gimana? Besar lagi, besar lagi. Oke, oke, itu terlalu besar. Dikit. Ini? Oke, dah. Oh ya, Udah oke, ya? dah cukup. Dah. Oke. Oh ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut Bapak apa? Kalau Berarti menurut saya, ini masing-masing atau katanya masing-masing tadi, Bu? iya masing-masing. Berarti saya ya, Nih, eh, Ibu buat boleh juga dulu lah. punya Ibu, kemudian di bawahnya nanti kita buat punya saya. Jadi nggak perlu saya Oke, screen lagi. share screen lagi ya. Oke. Ya. Kalau menurut saya yang sudah berjalan dengan baik tadi, kalau dari percakapan kita, kayaknya tadi kita udah ini ya, alur tirtanya udah tadi ya. Ya Udah muncul ya. udah muncul tadi, kita udah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan awal kita tadi, kemudian ada identifikasi ya. Ya, oke. Menurut saya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kayaknya saya tadi agak apa namanya memancing atau menggali ya pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak ya. Iya. Hmm. Kehadiran fokus kah? Oke. Agar menurut saya ya untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh seharusnya kita harus fokus dalam mendengarkan. Lagi perhatikan lagi.
Terus fokus mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak, ini wajah, dan ekspresi dari Ochi agar bisa posisi yang pas sesuai perasaan tambahan Pak. Menurut Bapak tadi, Bapak kan juga ikut hadir. Apa kira-kira? Cukup segini? Udah bisa kayaknya. Udah ya? Ya. Ada ide Pak nih, kira-kira apa yang saya harus lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan apa kemampuan saya? Mungkin kasusnya agak beda sedikit Bu ya. Ya, saya gini Pak, secara umum aja tentang coaching ini. Kalau saya, ini kan saya jadi ininya kan, ini jadi coachingnya kan ini. Iya, iya. Nah, kira-kira ini kan umum. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki menurut Bapak? Memperbanyak latihan coachingnya mungkin. Oh ya, boleh juga ya. Mm-mm. Banyak latihan Pak ya. Saya buat sesama TJGP. Sesama TGP perlu nih. Iya. Tambahan Pak nih, selain latihan coaching sama teman, kayaknya perlu juga nih untuk ini ya, apa namanya, sama murid juga Pak ya, latihannya. Iya, Mungkin bisa jadi ya. kita angkat misalnya masalah-masalah, kebetulan saya oleh kelas nih, bisa juga ya menurut saya ya. Ini saya dengan teman sejawat, mampu teman juga dengan peserta didik sendiri yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di sekolah. Bisa kan Pak ya? Menurut Bapak gimana? Iya, oke. Kita cukup. Baru Bu, permasalahan baru. Oh, permasalahan baru ya, Barsu. Makasih. Dan wawasan. Oke. Oke. Tinggal umpan balik ya. Iya.
Itu umpan balik saya untuk Bapak ini ya. Apa ini? Umpan balik dari coacher. Ya, ini umpan balik gimana Tanya ini? coaching. Apa yang Ya. Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, berarti waktu saya jadi coachingnya ya. Ini tadi di atas waktu jadi coachingnya ya. Oke. Berarti waktu jadi coach. Oh, yang di bawah berarti jadi coachingnya ya. Hmm, Oh, yang di bawah saya jadi coaching, yang di atas saya jadi iya. coaching ya. Ah, iya. Oke. Iya, ya. Kayaknya kalau udah seperti tadi ya, udah dapat solusi, otomatis kita udah berbagi apa? Kayaknya udah Berbagi lega. cerita dengan coach ya. Iya, udah lega perasaannya. Iya. Motivasi. Iya, motivasi tambahan ya. Gimana Ibu? Sudah? Sedikit lagi, jadi semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah saya pelajari ya dengan baik. Saya, Nah, waktu ini. oh ya, Nah, terima kasih Pak Yudi. sama-sama Ibu. Oke, selesai Pak. Oke. Stop sharing ya. Saya share. Ya, boleh juga. Oke. Apa? Masih ada waktu kita? Oke. Udah nampak Bu ya? Udah. Hmm.
Itu Pak, berjalan E-nya hilang Pak di atas. Oh, nggak tinggi dia berarti itu E-nya. Mungkin yang saya lakukan untuk tetap yang masih perlu diperbaiki ya nomor 2 Ya, ya? yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan. Masih perlu di untuk tetap kondisi eksis sebelum dan saat dan selalu terus dalam kegiatan kegiatan agar ini bisa posisi yang sesuai dengan dan membuat akan kecil apa yang disampaikan oleh yang saya lakukan latihan coaching bersama teman sejawat maupun sesama PDP serta mendeteksi supaya masih merasa mereka senang bisa melakukan
dan solusi dari permasalahan yang saya. Oke Bu, sepertinya sudah selesai. Hampir jam 4 nih Pak. Ya, kita sudahi saja sampai di sini ya Bu ya. Ya, makasih banyak Pak. Stop rekaman. Ya. Oke. Demikianlah presentasi praktik yang kami lakukan, yaitu dari saya sendiri Yudi Azwir, kemudian dari Ibu Yusmidar. Kami paham mungkin dalam praktik ini kami masih banyak kekurangan. Untuk itu mohon bimbingan lebih lanjut dari baik dari Bapak Suradiong selaku fasilitator maupun dari Pak Iwan Afif dan Pak Julfan selaku PT kami. Mudah-mudahan kedepannya kami akan lebih bagus lagi dalam melakukan praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.